Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Jadi video kali ini aku mau bahas tentang syarat masuk kuliah kebidanan itu kayak gimana sih. Tapi sebelumnya aku mohon maaf kalau nanti ada suara ayam, karena depan rumah aku itu ada kandang ayam gitu. Jadi papa tuh suka melihara ayam dan pasti nanti ada bunyi kayak gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara ayam. Oke, jadi kita langsung aja yuk kita bahas syarat masuk kuliah kebidanan tuh kayak apa sih? Oke, jadi syarat yang pertama yaitu kalian harus lulus SMA. Nah, bukti kalau kalian lulus SMA itu yang pertama pasti ada ijazah, terus SKHU, terus juga ada raport dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Nah, aku itu bawa yang raport karena ijazah sama SKHU aku pas waktu itu belum jadi aku bawa raport kelas 1 sampai kelas 12, sama aku juga bawa kartu ujian. Jadi untuk yang masuk kuliah kebidanan itu bukan hanya jurusan IPA aja, tapi juga boleh dari jurusan IPS, perhotelan, komunikasi dan sebagainya. Pokoknya yang penting kalian itu lulus tes tulis dan tes kesehatan. Kedua yaitu kalian harus lulus persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi itu kayak gimana sih? Jadi kalau kita datang ke kampus nih, misalkan ke kampus yang kita mau datengin atau kita mau kuliah di kampus tersebut. Nah, biasanya kita tuh disuruh ke meja buat pendaftaran kayak gitu atau tempat administrasi. Biasanya kita tuh disuruh buat ngisi formulir. Nah, isi formulirnya tuh kayak gimana sih? Jadi isi formulirnya itu kayak ya biasa sih, kayak isi identitas, terus program studi atau jurusan yang kalian minati kayak gitu. Dan jangan lupa buat kalian nanya akreditasi, mulai dari akreditasi kampus dan akreditasi dari fakultas atau prodi kalian. Nah, aku tuh pas kemarin pas aku ngedaftar di kampus kebidanan itu, jadi aku bawa beberapa berkas yang emang harus dibutuhkan, seperti kartu identitas, KTP bisa. Terus aku juga bawa kakak, aku juga bawa raport dari kelas 1 sampai kelas 12. Aku bawa apa sih, kayak sertifikat kayak gitu, bawa piagam kayak gitu, bawa sertifikat, piagam, pokoknya semuanya tuh lengkap aku bawa. Kecuali yang aku nggak bawa tuh satu, surat keterangan berperilaku baik. Iya, kenapa aku nggak bawa? Karena aku jujur, aku tuh nggak ada persiapan buat ngampus di sini gitu kan. Jadi aku kayak yang ya udah aku biasa aja, karena aku udah keterima di salah satu kampus di Jawa Tengah. Jadi aku nggak ada persiapan untuk bawa surat keterangan berperilaku baik gitu. Ketiga yaitu kalian harus lulus tes tulis. Jadi tes tulis tuh kayak gimana sih? Jadi tes tulis itu ada beberapa mata pelajaran yang diujikan, seperti mata pelajaran umum ya, contohnya kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ada juga mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA ini kayak kimia, fisika, biologi. Nah, pas ujian tulis itu ada 2 sesi ya, jadi sesi pertama sama sesi kedua. Kalau sesi pertama itu untuk mata pelajaran yang umum, dan sesi kedua ini untuk mata pelajaran yang IPA. Nah, dalam 2 sesi ini ada 120 soal. Jadi kalian harus mengerjakan satu soal itu maksimal 1 menit. Dan kalau misalkan kalian lebih mengerjakan satu soal itu 1 menit, pasti kalian itu akan ketinggalan soalnya. Yang terakhir atau yang keempat, kalian itu harus lulus tes kesehatan. Tes kesehatan tuh kayak gimana sih? Jadi tes kesehatan itu gunanya untuk mengetahui atau mendeteksi apakah di tubuh kita ada suatu penyakit atau tidak. Jadi biasanya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu diperiksa. Dan ini contohnya kayak kita diukur tinggi badan, berat badan. Untuk tinggi badannya itu minimal 150 cm ya. Nah, diambil juga tes urin. Tes urin ini biasanya untuk mendeteksi atau mengetahui kita itu ada penyakit gangguan pada sistem organ tubuh atau enggak. Dan dilakukan juga pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini aku 2 kali karena vena aku kecil banget ya di sini. Vena aku di sini tuh kecil banget. Jadi aku ada 2 tusukan pas aku tes kesehatan itu, tapi alhamdulillah bisa yang kedua kalinya. Kenapa sih harus dilakukan pemeriksaan darah? Karena
Dengan pemeriksaan di dalam darah itu kita bisa mengetahui kadar HB kita, kadar sel darah putih, sel darah merah, dan banyak lagi. Setelah kalian selesai cek kesehatan atau tes kesehatan itu, kalian akan diberi kayak satu lembar gitu, satu lembar kertas. Satu lembar kertas ini berisi catatan kesehatan kalian, jadi kalian itu ada bermasalah atau enggak. Terus kalau misalkan ada bermasalah, paling juga dikasih tahu dan bisa diobati lebih lanjut. Untuk masuk kuliah kebidanan itu harus lulus dua-duanya ya, yaitu tes tulis sama tes kesehatan. Jadi ada teman aku nih, teman aku itu dia tuh udah lulus tes tulis, tapi dia nggak lulus tes kesehatan. Tetap aja dia nggak bisa masuk, jadi harus lulus tes tulis sama tes kesehatan. Mungkin sekian ya video aku kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan tekan tombol lonceng yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.